Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tantriana Yunielita, NPM 2021020195, Prodi Hukum Tata Negara, kelas I. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan-kesimpulan materi yang sudah dipelajari untuk memenuhi tugas UAS fikih ibadah. Dan yang pertama di sini ada wudhu. Wudhu merupakan perbuatan ibadah yang mana hukumnya wajib dan termaksud salah satu syarat dalam sholat. Tidak hanya sholat, tetapi juga syarat dalam tawaf di Ka'bah dan menyentuh Al-Quran. Secara bahasa, wudhu memiliki arti kebersihan atau kesucian, sedangkan secara istilah, wudhu dapat diartikan sebagai perbuatan yang berawal dari niat. Wudhu dilakukan dengan air untuk membersihkan anggota tubuh. Dalil yang menjelaskan tentang wudhu salah satunya terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan wudhu, yang di dalamnya dijelaskan bahwa hendaklah kalian mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian dengan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan basuh kaki kalian dengan kedua mata kaki. Yang mana dari sini bisa dijelaskan bahwa ketika hendak melaksanakan sholat, maka diwajibkan bagi seorang muslim untuk berwudhu, dan jika tidak berwudhu, maka sholatnya tidak sah. Ada berwudhu itu banyak. Ada beberapa adab yang perlu diperhatikan agar wudhu tetap baik, yaitu yang pertama, menghadap kiblat dan di tempat air mengalir. Yang mana ketika berwudhu di tempat air yang mengalir, maka air yang sudah kita gunakan tidak terciprat kemana-mana atau ke permukaan. Dan yang kedua, gunakan air secukupnya. Yang mana gunakanlah air secukupnya untuk berwudhu dan jangan berlebih-lebih dalam menggunakan air untuk berwudhu. Hal yang bisa membatalkan wudhu antara lain, yang pertama ada keluar najis, bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrim, yang ketika menginjak kotoran, dan maka diwajibkan untuk berwudhu kembali karena wudhunya sudah batal. Selanjutnya yang bisa membatalkan wudhu yaitu melakukan perbuatan akhlak yang seperti sombong, membanggakan diri sendiri, iri, dengki, gosip, mengadu domba, dusta, dan berbohong, maka wudhunya dia batal dan wajib untuk kembali berwudhu. Yang kedua ada zakat. Tentang zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau asnaf. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima. Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuk dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan mencuci dari dosa-dosa. Dalam Al-Quran disebutkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Surat At-Taubah ayat 9, surat 103. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah ini dapat dibayarkan dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah beras. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal itu adalah harta zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, jenis laut, hasil perniagaan, hasil ternak, hasil temuan emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungan sendiri. Dan yang ketiga, ada pemahaman imsak dalam puasa. Imsak secara harfiah itu berarti menahan atau memelihara. Misalnya dalam kata fa'imsakum bima'ruf. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, yang artinya kemudian tahan atau peliharalah dia dengan cara yang baik. Kata imsak ini lebih banyak dipergunakan untuk pengertian atau sebutan bagi waktu menahan diri dari makan dan minum, serta hal yang membatalkan ibadah puasa menjelang terbit fajar atau waktu subuh.
Imsak yang lama waktunya sekitar 10 menit itu ditentukan sebagai usaha untuk melakukan ikhtiar atau kehati-hatian demi kesempurnaan pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri, khususnya di bulan suci Ramadan. Di masa sekarang ini, banyak masyarakat yang pada umumnya ketika sudah datang pengumuman imsak, orang akan segera menghabiskan makanannya dan segera menyudahinya. Salah satu pengertian ini biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal ini. Seperti pendapat guru besar di bidang ilmu filsafat pendidikan Islam IAIN Surakarta, Profesor Toto Suharto mengatakan bahwa makan sahur di waktu azan secara disengaja maka akan membatalkan puasanya, yang berarti subuh adalah dimulainya kita berpuasa, bukan pada saat komando imsak. Hal itu dikarenakan waktu wajib puasa akan dimulai dari terbitnya fajar syadik, yaitu waktu dimulainya subuh. Imsak itu hanya sebagai kehati-hatian, karena kita tidak mengetahui kapan fajar terbit, maka ada jeda 10 menit dari imsak ke subuh sebagai kehati-hatian. Sekian, terima kasih. Itulah kesimpulan-kesimpulan dari 3 materi yang sudah saya pelajari. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.